Taruna Taruni kelas 12 TKA siap menerima materi. Siap, lanjutkan. Siap, lanjutkan. Grup stop, gerak. Belum berjalan, mari kita bergerak. Bergerak dalam hati mulai. Selesai, sekarang duduk selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, selamat pagi semuanya. Nanti kalau dia semangat ya, coba sekarang pakai gaya SKala SMK Pusaka. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya pagi hari ini selalu diberikan kebahagiaan dan kecerahan. Untuk materi bimbingan konseling pagi hari ini yaitu asesmen minat dan bakat atau salah satu 7 jurus PK hebat. Yang pertama, kenali potensi. Potensi itu yaitu kita mengetahui apa minat dan bakat yang ada dalam diri kita. Karena setiap manusia itu punya potensi masing-masing. Dalam segi hobi pun pasti akan berbeda. Saya akan berikan contoh di kelompok 1 misalnya. Ini siapa namanya? Reza Ramadhani. Hobinya apa? Bola, olahraga berarti. Oke, sekarang di kelompok 3. Ini siapa namanya? Siapa? Albert Kurniawan. Hobinya apa Albert? Hah? Bola juga sama ternyata. Ini siapa? Hobinya apa? Oh, ini berbeda. Mancing. Ya. Kelompok 2. Siapa namanya? Hobinya apa? Bola sama. Anak. Hobinya apa? Futsal juga. Ini siapa namanya? Bagas hobinya apa? Voli. Ada yang berbeda ya, walaupun sama olahraga. Namun pada potensinya akan berbeda-beda. Minat dan bakatnya. Nah, kita akan melakukan tes biar tahu hasilnya kemana. Nanti setelah lulus kita akan mengarah kemana? Kita akan mengetahui setelah melakukan tes. Maka dari itu silakan dibuka grupnya. Bapak mengirimkan ada 2 halaman. Yang pertama itu tes kemampuan, yang kedua tes gaya belajar. Coba diklik yang tes kemampuan dulu. Udah keluar sampai ke sini ya gambarannya. Udah sampai? Siapa yang mau lihat? Sekarang langsung klik ikuti tes sekarang. Ikuti tes sekarang. Tinggal duduk ke kanan seperti ini. Lihat, baca-baca. Langsung mulai sekarang.
Diklik mulai. Ya, diklik mulai. Silakan diisi ya sesuai dengan kriteria kalian. Dari gaya belajar akan menimbulkan yang visual. Visual itu dia lebih banyak memberikan teori, nonton. Pas saya mau nanti itu praktek itu ketika nonton baru ngerti. Kalau gaya belajar auditori lebih banyak membaca, anti-berisi, ya. Terus senang diskusi, mendengarkan ceramah. Ada yang membaca soal juga dia nggak bisa diam, jadi soal itu yang dibaca. Kalau dilihatin ada nggak ngerti dia, jadi harusnya dibaca. Ada juga yang kinestetik nanti. Kinestetik itu lebih banyak praktek di lapangan. Dia kalau mendengarkan teori nggak ngerti, tapi kalau praktek dia senang. Makanya dia gaya belajarnya pokoknya praktek terus nggak bisa diam. Orang yang praktek kinestetik dia nggak bisa diam. Kalau dia itu dia sakit tipes. Misalnya dia harusnya senangnya kalau seni nari, terus banyak ngomong, nggak bisa duduk aja, pasti ada aja beberapanya. Udah semuanya? Oke, kita telah selesai melakukan asesmen minat dan bakat dan tes gaya belajar. Oke, dari kelompok 3 dulu. Coba tadi yang tes yang pertama hasilnya apa? Juri intrapersonal 82% ya, paling besar ya. Intrapersonalnya. Intrapersonal itu kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Ya. Kalau juri berdiam nggak ini? Nah, tes itunya yang keduanya dia belajarnya apa? Kinestetik auditori, berarti nggak bisa diam, tapi dia juga senang auditori. Gaya belajar ini dimana selalu cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Ya. Oke, kelompok 2. Tahu gaya belajarnya apa? Kinestetik auditori sama. Jangan-jangan saudara. Tadi yang pertamanya apa? Yang pertama indera personal, berarti sama ya. Kelompok 2 yang udah siapa? Tadi siapa namanya? Rido, logika matematika 89%. Ya. Yang keduanya intrapersonal. Ini kemampuan dalam menghitung, mengukur dan menyelesaikan permasalahan secara logika. Terus gaya belajarnya kinestetik visual, cenderung lebih kuat pada gaya belajar kinestetik, ya, berinteraksi, praktek. Kemudian kamu juga memiliki gaya belajar visual yang lebih menunjang cara belajar kamu lebih maksimal dengan melihat gambar, melihat peta, ya.
melihat video kelompok 1. Kalau kita kinestetik tertunda, kinestetik. Nah ini ada semuanya. Namanya siapa? Zaskia visual, kinestetik, auditori. Gaya belajarnya hampir rata. Jadi dia gaya visual masuk, gaya auditori juga masuk, kinestetik juga masuk. Berarti masuk semuanya. Ya. Untuk gaya belajar apapun bisa. Kemudian tadi intinya logika matematika ya pada besarnya. Namun dia itu senangnya nanti hitung-hitungan. Aku nanti bisa jadi misalnya apa namanya kalau di kantor itu sekretaris ya. Jadi itu banyak menghitung tim manajemen yang lain sebagainya. Oke, kita selesai mengetahui gaya belajar kita. Berarti kita mengetahui tadi sejauh mana kita bisa mengetahui potensi kita, ya. Potensi kita adanya di mana? Oke, sebelum lanjut kita ice drinking sejenak, semuanya berdiri di pinggir sebelah kanan. Di pinggir sebelah kanannya, di pinggir sebelah kanan. Oh, di kiri berarti ya, maaf. Sebelah kiri. Itu siapa yang masih duduk? Berdiri dulu. Nah, sekarang pegang pundak temannya. Pegang pundak temannya. Kalau saya Bapak bilang ombak, ya, berarti pijit yang kencang. Kalau Bapak bilang angin, berarti agak digoyang-goyangkan. Kalau Bapak bilang hujan rintik-rintik, berarti oke, konsentrasi. Angin. Hujan rintik-rintik. Hujan deras. Ombak. Kelompok 3 angin. Kelompok 2 ombak. Kelompok 1 hujan rintik-rintik. Ya, cukup. Silakan balik kanan kembali lalu duduk di tempat masing-masing. Sudah agak fresh ya. Nah, sekarang berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 16 ya. Coba sekarang berhadapan atau berdua sama temennya. Cewek sama saya nggak apa-apa, berdua langsung. Kita itu ke sini. Ini cuma di sini. Berdua. Berdiri aja nggak apa-apa. Ini di pinggir kiri berdua. Ini pinggir kiri juga berdua. Ini berdua. Ini berdiri. Ini berdua sini. Berdua. Kamu sama berdiri. Dua berdiri. Silakan berhadapan. Berhadapan dengan
1, 2, 3. Cukup satu saja. Nama kamu siapa? Kita mempelajari jurus pertama yaitu teknik potensi, ya. Kita biar mengetahui jurus satu yaitu tentang potensi yang ada dalam diri kita. Nah, kita sudah mengenali potensi kita, tinggal nanti kita mengaplikasikan, tinggal kita nanti mengetahui, oh ternyata saya itu punya potensi ini, berarti bisa dikembangkan. Ya, dapat dipahami? Ya. Oke, maka dari itu mari kita bersama-sama untuk bersyukuri nikmat Allah pada hari ini dengan bisa belajar bersama, mengucapkan hamdalah bersama-sama. Oke, itu saja dari Bapak, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.